Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat saya, sesama pensiunan pupuk Kaltim. Jadi ini di WA Group saya lihat ada pertanyaan dari Pak Tri Ambardi ya, yang cukup challenging. Tadinya saya mau balas tertulis tapi rasanya banyak lebih nyaman, lebih enak, mungkin mudah dipahami kalau di dijawab secara visual, audio visual seperti ini. Jadi pertanyaan pertama, apakah hanya satu aset yang dipermasalahkan, yang saya permasalahkan ya? Apakah hanya satu aset yang bermasalah di Dapen, kemudian yang saya permasalahkan rencana class action itu? Artinya yang kita masalahkan itu berapa item gitu ya? Saya jawab bukan hanya satu, bahkan 11. Yang kita masalahkan itu adalah 11 item temuan OJK secara keseluruhan itu. Kemudian dari 11 item itu ada 3 item yang menjerat saya secara hukum. Ya, yaitu saham DAJK, saham LCGP, dan Kondotel di Bali. Dan saya hadapi semua itu dakwaan itu di pengadilan dan berakhir dengan bebas murni. Jadi saya dituding utamanya karena saya melakukan transaksi itu secara repo. Repo itu ada perjanjian dibeli kembali. Tetapi ternyata oleh ahli, saksi ahli macam-macam itu bukan repo ya. Jadi saya diputus bebas murni pertama karena tidak ada kerugian negara, ini asetnya Dapen bukan aset negara. Kedua, tidak ada niat jahat, ini malah niat baik, buyback kan. Saham-saham DAJK itu saya beli tapi dengan janji dibeli kembali. Ini kan niat baik, bukan niat jahat. itu persepsi hakim seperti itu. Kemudian tidak ada memperkaya diri karena tidak ada bukti aliran dana, saya mendapatkan suatu keuntungan dan sebagainya. Itu tidak ada. Kemudian pelanggaran pidana juga tidak ada. Di dalam OJK itu aturan-aturan yang menyangkut pidana itu ada khusus ya. Misalnya saya menjual tanah milik saya tapi beliau Dapen, itu pidana. Tapi yang lain-lain itu pelanggaran biasa. Itu tidak ada pelanggaran pidana, tidak ada pelanggaran yang lain-lain, aturan juga tidak ada. Bahkan pelanggaran administratif pun tidak ada. Itu yang menyebabkan semua yang terkait kasus ini bebas murni. Yang ada permasalahan perdata, hutang piutang yang belum dibayar. Nah, terkait hal ini Kejagung sudah menyita beberapa aset, banyak aset terkait saham DAJK, yaitu tanah di Subang dan tanah di Wonosari. Kemudian di Subang 12 bidang, di Wonosari 11 bidang. Kemudian 30 unit kondotel itu juga disita dan sampai sekarang belum dikembalikan, padahal putusan pengadilan mewajibkan aset-aset itu dikembalikan kepada yang berhak, yaitu dana pensiun pupuk Kaltim. Jadi jelas ya, itu semuanya ada 11 item, 3 item yang menyeret saya, ada PR atau ada hal yang belum terselesaikan, yaitu item yang disita oleh Kejagung. Sekarang kita fokus pada itu, tetapi sebetulnya tidak hanya itu ya. Sekarang kita juga akan mempermasalahkan 8 item yang lain. Itu item-item itu masih ada di Dapen dan menghasilkan duit, menghasilkan keuntungan. Misalnya Menteng Park itu disewa, tapi statusnya sekarang milik siapa? Karena itu jadi temuan OJK, dikeluarkan dari aset investasi dana pensiun, sehingga PKT pada saat itu untuk membantu Dapen sekaligus telah membayarkan PSL kedua untuk menggantikan aset-aset itu. Dan ini sangat membantu Dapen karena Dapen sedang kesulitan likuiditas ya, akibat penyerahan dana secara besar-besaran ke Jiwasraya yang seharusnya belum perlu dilakukan karena saya sudah membuat perjanjian secara dicicil ya. Itu hal yang lain lagi ya. Jadi itu ya, supaya kita jelas, ada 11 item yang kita masalahkan dan masih kita godok bagaimana
upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Upaya hukum itu alternatif terakhir ya, kalau memang ada pembahasan-pembahasan di tingkat direksi atau pendiri dan kita yaitu teman-teman semua yang mempercayakan kepada saya, barangkali bisa diselesaikan gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah pihak Dapen sejak saya itu tidak minta informasi ke OJK terkait hal ini? Nah, saya ya, meskipun saya sudah pensiun ya, saya masih concern terhadap masa-masa ini karena saya merasa masih ada tanggung jawab saya, karena aset-aset itu saya yang berinvestasi di situ. Oleh karena itu, ketika surat-surat saya ke pengurus tidak digubris, maka saya menyurati OJK dengan lampiran yang lengkap, termasuk surat menyurat saya dengan Dapen ya, supaya saya mendapat klarifikasi. Nah, ditanggapi, alhamdulillah terjadi dialog melalui Zoom di akhir 2021. Ada Zoom-nya saya rekam ya, nanti kalau ada yang perlu mau melihat bisa ya. Jadi dari diskusi dialog dengan OJK itu terkuaklah bahwa 11 item temuan OJK itu setelah keluar dari aset lain-lain Dapen PKT. Kalau dari aset investasi jelas sudah dikeluarkan ya. Tapi ini sudah keluar dari aset lain-lain tanpa sepengetahuan OJK. Jadi ceritanya begini, ketika saya tanya, saya dapat info dari staf ini sudah keluar dari aset lain-lain. Sebetulnya gimana? Aturannya seperti apa? Oh enggak, itu masih ada di aset Dapen katanya. Ibu itu ya, ibu dari OJK itu. Coba Mbak Elok lihat itu, cek itu. Karena komputernya Dapen itu online sama OJK. Pada saat itu juga bisa dicek. Lalu si Elok itu stafnya itu mengatakan sudah tidak ada lagi di Dapen, Bu. Sudah keluar dari Dapen. Nah, saya terus mempertanyakan, gimana kok bisa keluar? Gimana kok OJK nggak tahu? Aset itu nilainya besar sekali. Kemana aset itu? Siapa yang punya sekarang? Terus OJK mempersilahkan saya, tolong kalau gitu Pak Isrina tanyakan aja ke KAP-nya. Kenapa? Tentu ada alasannya ini dikeluarkan. Biasanya kalau dikeluarkan itu obsolete ya. Asetnya nggak bagus, asetnya misalnya besi bekas, itu kan bisa dikeluarkan jadi extractable, nggak ada nilainya. Nah, ini semua kan aset bagus-bagus, Menteng Park contohnya, Borneo Bay, Kondotel di Bali yang satunya, tanah di Bekasi, itu semua aset yang prospektif. Kemudian saya sesuai dengan arahan OJK, saya tanya ke KAP-nya, KAP Junaidi kalau salah, itu di Jakarta Barat yang salah. Saya datangi, kebetulan Pak Junaidi nggak ada, per telepon oleh temannya, rekannya sesama akuntan. Oke, kita diskusi via telepon aja. Karena telepon saya bisa kerekam dan ada rekamannya. Dan Pak Junaidi bilang memang kami membuat rekomendasi atau membuat laporan KAP agar 11 item itu dikeluarkan, karena kan sudah di take over oleh pendiri dengan PSL. Nah, ini jadi pertanyaan, OJK tidak tahu, terus si KAP ini tidak ngerti aturan di dana pensiun, ya itu dianggapnya seperti sama dengan yang lain ya. Barangkali kalau yang lain bisa, tapi kalau di Dapen itu nggak bisa, aset itu bisa dikeluarkan begitu saja ya. Nah, kemudian KAP menyatakan begitu dan saya ada rekamannya. Ya, ini bisa diusut yang seharusnya bagaimana. Karena menurut Undang-Undang Nomor 11 ada keterpisahan aset. Jadi aset pendiri dan aset Dapen itu harus terpisah. Tidak boleh wirawiri gitu ya. Dan terakhir ada undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023, itu tegas sekali malah. Dana pensiun pemberi kerja dilarang mengembalikan aset-asetnya ke pendiri.
Jadi itu coba silakan cari di Google ya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 pasal 169 ayat 1. Sehingga ini apa namanya bisa kita pertanyakan. Jadi begitu ceritanya. Jadi bukan hanya satu item, 11 item, 3 item menyeret saya, 8 item itu tadi jadi pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang lain dari Pak Tri Armardi, apakah ada unsur tutup mulut atau merahasiakan keuangan? Nah, saya nggak bisa komentar, tetapi saya ganti dengan question mark aja. Question marknya begini, satu, mengapa pengurus mempercepat pembayaran anuitas? Itu question mark yang kemarin saya press conference saya sebutkan. Kedua, mengapa pengurus menjual rugi PT KPI? Jadi di appraisal itu PT KPI itu harganya 48 miliar tapi dijual 40 miliar. Kemudian menurut senior kita yang tahu persis dengan itu, yang dulu mengupayakan kita punya saham, harusnya kalau 10% itu 20 juta dolar atau 300 miliar harganya. Tapi karena kita punya 5%, maka harusnya 150 miliar. Makanya saya state di situ kita rugi 110 miliar. Ada dasarnya itu kerugian itu. Kemudian pertanyaan ketiga, question mark, mengapa sampai sekarang aset-aset yang disita itu tidak kembali? Ya, kemarin saya berdiskusi sama staf, diusahakan nggak Pak? Ya, tadinya saya mau bilang mengapa tidak diupayakan untuk kembali. Kalau memang diupayakan, mengapa belum kembali sampai sekarang? Itu yang selama ini saya gaungkan ya, kita punya aset di luar sana. Kemudian mengapa piutang pihak ketiga terkait saham LCGP? Jadi LCGP itu apa namanya itu? Ini juga sering salah misinformation. LCGP itu adalah saham yang saya beli dan saya tradingkan dan sudah menghasilkan laba yang cukup besar ya, keuntungannya hampir 50 miliar selama ini. Itu perusahaan yang 3 tahun berturut-turut masuk Kompas 100, dan pembelian saham itu ada di rencana investasi tahunan. Jadi saya tidak melanggar ketentuan pendiri ya, dan sudah menghasilkan, dan memang disuspend ya, disuspend. Dulu saya beli karena saya beli secara agak besar di terakhir di akhir tahun 2015 itu atau awal 2016, karena dia punya proyek yang besar di Bambu Apus ya, antara lain Menara MUI yang diresmikan oleh Presiden Jokowi. Jadi selama ini sudah menguntungkan, ada proyek yang besar, ya saya berasumsi ini akan lebih baik ya, karena selama ini kita dapat dari IPO itu kecil ya. Nah ini kita ternyata ada permasalahan tanah, izin macam-macam, sehingga proyek itu tidak terjadi dan harganya turun ya. Turunnya itu setelah saya pensiun, bukan saat saya pensiun. Saat saya pensiun harganya masih tinggi, masih 434 ya. Apa namanya itu? Memang saya beli 500 kan, untung ruginya masih kecil. Tapi anjlok di sekitar bulan Agustus, bulan Juli Agustus. Tetapi kita belum rugi juga karena pihak ketiga secara personil menjanjikan akan membayar kembali. Itu perjanjian notarial. Ada perjanjian notarial, dan ini yang disebut repo tadi ternyata oleh ahli bukan repo, ini kehati-hatian justru, dan kita bisa tuntut terus hingga sampai sekarang. Harusnya kita bisa menuntut pihak ketiga ini untuk mengembalikan, dan di pengadilan dia sudah mengembalikan berupa aset tambang di Banten, tapi itu pun tidak dilakukan gitu, dan pengurus tidak menagih itu atau belum, atau barangkali nggak tahu ya komunikasinya. Itu yang kita pertanyakan. Terus yang terakhir adalah question marknya, bagaimana status aset 11 item itu. Ini yang harus kita duduk bersama-sama. Kemudian juga mungkin ada ahli dari OJK macam-macam. Ini punya siapa? Sekarang terus terang dianggap punyanya pendiri, tetapi dikelola oleh Dapen PKT. Nah, ini yang saya ingin
kalau kita mau baik-baik ya pakailah ini untuk menyelesaikan masalah-masalah Dapen, baik itu Jiwasraya. Ini pertanyaannya yang Triambardi, itu aset-aset itu nanti untuk siapa? Untuk yang Jiwasraya atau untuk semua? Ya, saya bilang untuk semua. Kalau Jiwasraya itu harusnya malah bukan dari aset-aset kita, itu harusnya dari pemerintah, karena yang merugikan kan Jiwasraya. Dan sudah ada surat dari Menteri BUMN bahwa BUMN dipersilakan membantu itu. Artinya apa? Nomboi, top up, gitu kan. Nah, ini malah bukan dari sini seharusnya. Tapi menurut saya aset-aset ini adalah hak bersama ya, hak pendiri dan hak peserta ya. Nah, hak pendirinya dipakai untuk Jiwasraya monggo, tapi hak pesertanya ya harus kita bicarakan. Nah, waktu saya kemarin diskusi sama Pak Surya, staf Dapen, ya seharusnya itu dipakai untuk kesejahteraan pensiunan secara keseluruhan. Misalnya aja untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan pensiunan yang sekarang ini kurang bagus ya dengan Ramayana ini. Mungkin bisa ditambahi atau ada dana khusus ya untuk kasihan teman-teman yang di desa-desa itu nggak laku Ramayananya. Jadi gimana jaminan kesehatan kepensiunan? Nah, itu bisa dipakai untuk itu, dan itu untuk semua ya, bukan hanya yang Jiwasraya. Kemudian juga bisa dicadangkan untuk yang belum pensiun, karena yang belum pensiun itu sekarang pensiunannya sangat tergantung dari kinerja Dapen 100%. Kalau tiba-tiba anjlok, kasihan sebenarnya teman-teman yang belum pensiun ini. Seharusnya ada cadangan untuk menomboi kalau manfaat pensiunnya jauh dari harapan semula. Padahal kita cita-citakan kita dengan berubah program ini kalau bisa lebih besar, lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Saya kira itu, mohon support dan doa teman-teman. Mudah-mudahan upaya-upaya yang kita lakukan ini membuahkan hasil untuk kita semua. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Triambardi. Mudah-mudahan bisa mencerahkan atau memahamkan kita semua terhadap situasi yang ada di Dapen Purwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.